ting ting tang ting tung tang ting ting tang ting tung. A few moments later. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Project. Selamat datang di video konten kami dari WP Project. Ini adalah video pertama kami. Salam kenal untuk semua sahabat Project. Saya Wandi. Saya Putra. Iya, saya Oji. Oke, teman-teman. Jadi ini kita mau di sini. Oji udah jelas tuh. Dulu. Mana cuy? Jadi ini buat sahabat Project. Karena ini video pertama kita. Kita ya biasalah di luar dari konsep-konsep ya ala kita lah. Jadi itu kita ini juga bingung sebenarnya mau ngomong apa. Tapi ya ini karena video pertama kita ya kita membuat ya apa adanya kita aja seperti itu buat sahabat-sahabat Project. Ngalir lagi. Ya kita ngalir aja lah. Iya. Ya jadi itulah makanya kita ini semua kan rapi-rapi kecuali Putra lah ya. Saya bermain posisi. Oke sahabat Project, jadi kalau misalnya ini kok beda sendiri kalau saya yang paling main di sini. Ya. Tapi saya rapi di sini. Alhamdulillah jujur ya. Jujur tuh mahal ya. Alhamdulillah jujur itu mahal. Oke, sahabat Project, di video perdana kali ini kami akan membahas Santu ya. Haus lagi. Haus. Haus apa lagi nih? Nah, sahabat Project, di video pertama kami ini kami akan membahas mungkin sesuatu yang sahabat Project tahu lah ya, yang lagi viral saat ini itu apa, yaitu seorang di mana dia nongol terus nih, di mana-mana dia nongol nih di Nongol. muncul Muncul. Oke. Jangan nongol. nongol tuh apa ya nongolnya? Nongol tuh tuyul loh. Iya. Nongol. Itu nongol. Banyak aja. Sorry guys, ya. Oke, sahabat Project. Jadi seseorang ini atau beliau ini bahkan menjadi trending di YouTube ini. Beberapa waktu yang lalu bahkan media tidak ada habis-habisnya membahas atau memberitakannya ini teman-teman. Ya benar ya. Betul sekali. Ya dia Betul ya. Betul Pak Ji. Kalian pasti sudah tahu siapa yang kami maksud. Apa? Keke bukan boneka. Keke Ramawati. Boneka. Oke, benar, sahabat Project. Kita akan membahas tentang Keke dan kita akan mengupas. Masa apa Ji? Bawa. Oh, tuntas. Ya. Untas Oke, ya. bro. Oke. Lanjut. Ya, jadi sahabat Project. Nah, di video ini kita bukan hanya membahas tentang kasus yang ada ya. Jadi sekarang ini kita tahu kayak gini lagi booming, lagi pro kontra lah ya. Iya, ya betul ya benar. Betul. Pro kontra lah, masa pro kontra. Nah, pro kontra. Nah, kita akan membahas untuk mengenai lebih lanjut siapa dia. Jadi beliau ini kita bahas profilnya beliau ini seperti apa, profil kehidupannya Keke ini seperti bagaimana, termasuk juga kisah asmaranya nih. Betul. Sama Project benar Sama Mas siapa? Dia. Kisah semuanya sama Masih kita siapa? bahas, kita bahas. Satu-satu ini kita bahas ya. Penasaran ya? Penasaran ya guys? Oke. Ya, jadi dari pro kontra ini tadi banyak yang nyamuk. Isap darah. Oke, jadi dari case kontra yang saat ini ada nih ya sahabat Project. Bahkan ada oknum atau sekumpulan orang atau bahkan yang sekarang ini kita kenal dengan netizen. Bener ya, ya netizen ya. Jadi banyak yang, tapi lebih banyak sih netizen yang tidak menyukai itu semua ya. Jadi popularitasnya si Keke, jadi kehidupan asmaranya Keke bahkan sekarang ini dia saking viralnya, jadi dia ini lagi naik daun ya, bukan naik motor ya. Kalau naik daun bagaimana bawang? Naiknya panjul. Iya. Nah, jadi kayak gitu ya, sahabat Project-nya. Nah, jadi nggak sedikit juga netizen yang tidak suka Keke ini lebih menspesifikkan tuh dia membuli
Jadi kayak gini sekarang ya seperti ya. Betul. Jadi kalau kita tahu sama-sama ini yang sama project. Jadi dia ini sekarang ini lagi dibully nih. Dibully karena Mas Andi, bentuk fisik? Wah, bukan. Jadi netizen ini dia lebih membulinya itu lebih ke serangga langsung, gitu. Sama project. Jadi Body shaming lah ya. body shaming, mulai dari ya macam-macam lah perkataannya netizen ini ya bisa dibilang nggak baik lah ya. Ya buat sahabat-sahabat project ya, itu perilaku yang seperti itu, kebaikannya si Keke, keburukan Keke itu ya jangan kita jadikan bahan bulian, karena kita belum tahu loh ya, apakah Keke itu depresi ataupun dia tertekan dari keluarganya karena omongan-omongan dari netizen-netizen yang dibaca oleh keluarganya, kita kan belum tahu. Benar. Atau bisa jadi kegalauannya kali? Ya, Mungkin bisa jadi Sama bisa jadi. sang mantan? bisa jadi. romansa kehidupannya lah, percintaannya. Tuh, Jadi mungkin ya kita akan kupas di sini. Jadi Kita buat akan bahas di sini. jadi buat sahabat-sahabat project, kita ambil baiknya saja, yang buruknya kita buang aja. Betul. Jadi gitu buat sahabat project. Ini pelajaran buat kita. Kekurangan orang kita harus bisa terima, ya kan? Benar. Kita Karena harus guys, bisa. kesempurnaan itu hanya milik Allah Nah, itu SWT. betul. Ustaz. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih, sahabat project, ini ada tapinya nih ya, ada tapinya. Jadi kita sebelum lanjut, ada baiknya nih, sahabat project semua, mungkin yang melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, komen yang ada di bawah ini, jangan lupa pencet tombol apa? Lonceng. Oke, bunyinya kayak apa? Oke. A few moments later. Oke, sahabat project, kita lanjut lagi nih ya. Jadi kita lebih mengerucut lagi nih, kita bahas tentang Keke. Asal mulanya dia muncul di dunia pertelevisian. Kalau tadi kan kita bahas dia bikin tutorial makeup itu konten itu di sosmed ya. Jadi kita mengerucutkan lagi nih, kita bahas Keke ini muncul di televisi pertama. Sorry sahabat project. Keceplosan. Masuk angin. Oke. Jadi kita bahas dia asal mulanya dia di dunia pertelevisian. Jadi dia masuk di. Ayo. Bau ya sahabat. Oke, kita bahas itu. Jadi sahabat project, Rahmawati Keke atau Keke ini bukan soal sebentar beri iklan dulu. Oke. Jadi gitu. Jadi Keke ini sering seliwar-seliwir ya di dunia pertelevisian. Jadi kita seliwar-seliwir itu bolak-balik muncul nongol. Pokoknya sering diberitakan lah di perhitungan lah, kita stand lah. Oke, jadi kita bahkan juga kita sering menghabiskan kuota hanya untuk melihat Keke asik. Menurut kalau saya sih kan dari 25 giga baik yang saya beli, saya menggunakan 26 giga. Pasti ada kata-kata. Yuk. Pasti ada kata-kata gini Mas Andi, kembali ke kota saya. Jadi kan kita nih sering nih ngabisin kuota kita hanya untuk streaming di YouTube nih ya. Jadi gini, sahabat project mungkin 2 tahun yang lalu pasti familiar dengan video makeupnya si Keke tadi ya. Nah, jadi atas dasar itu semua, tingkahnya yang polos, piawai dalam bermakeup. dia memang polos banget sih. Polos banget. Menurut saya sih polos banget sih. Dia Hmm. tuh dengan kepolosan dia, menurut saya itu unik orang itu, benar. Jadi orang itu tergantung sih nilai dia itu bagaimana. Tapi menurut saya itu dia orang yang unik dan cerdas sebenarnya. Oke. Ceplos gitu ya. Ceplos tapi ya cerdas. Cuman karena memang dia tipikalnya seperti itu, ngebanyolnya, ngelucunya seperti itu ya, orang ada yang suka, ada yang enggak. Oke. Kita bicara yang suka nih. Jadi dari beberapa komentar. Jadi ada beberapa yang gemes nih. Jadi ada salah satu artis nih, teman-teman. Salah project. Jadi ada salah satu artis itu kalau nggak salah istri dari Raffi Ahmad. Oh, Ya, Ika Slavina.
Nunung. Lawak lu lanjut. Jadi, Aduh. Nagita ya atau Gigi ya. Ya. Jadi dia ini Gigi. Gingso. Ya, jadi Gigi Gingso. Penyanyi. Ruben ya. Waduh. Oke. Jadi Komplak. Gigi istri Raffi Ahmad ini. Jadi Raffi Ahmad kan kita tahu lah ya. Jadi sekarang dia jadi sultan di Indonesia. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih. Ya. Sultan Indo. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, jadi Sobat Project, jadi Gigi ini dia mungkin ngefans sama si Keke ini. Jadi dia ini gemes dengan kekonyolannya si Keke. Jadi gemes dengan kepolosan si Keke ini tadi. Dia dalam bertutorial makeup. Jadi dia ini mengundang Keke di acaranya si Gigi ini tadi, teman-teman. Langsung ke rumah, Ya. langsung dia, maksudnya diundang ke rumahnya Nagita Slavina. Ya, jadi Ngantuk lah. Jadi singkat cerita, Gigi ini akhirnya membuat video kolaborasi bersama si Keke. Baca. Sahabat Project. Jadi Keke yang kita tahu pada saat itu pendatang baru, karena dia kolaborasi dengan kita tahu Gigi ini artis terkenal, Punya istri nama dari lah ya. lama, jadi semakin mendongkrak Reputasi. Bandalam. Sampai bocor bannya. Jadi dia semakin mendongkrak popularitas dari si Keke ini, sahabat Project. Gitu, teman-teman. Ya, menurut saya sih sama-sama untung mas nih. Iya. Reputasinya Kalau Gigi untung kan sekarang agak vakum ya. Mm-mm. Ada untung. untung. Itu ada untung. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi menguntungkan satu sama lain, mungkin kalau dari segi si Gigi mungkin nggak perlu lagi lah dengan Ya. mungkin Dengan kepopuleritasan dia sih menurut saya nggak mungkin. Bukan berarti suami ya, Raffi Ahmad sendiri ya. Memanfaatkan si Keke ini tadi. popularitas dari Keke. Hmm. Nggak mungkin. Jadi dengan kolaborasi si Keke dengan si Gigi ini tadi, jadi apa? 1, 2, 3. Ya. I want to, I need you. Oke. Jadi dari video kolaborasi tadi si Gigi dengan Keke, jadi dia bahkan dia di video tersebut mungkin dia lebih menggali tentang si Keke ya. Jadi dia sisi tanya jawab lah Q&A. Q&A. Question and Answer. Bukan education ya. Jadi kesimpulannya Abang nanya tadi kan jawab, Iya sih. Itu. Jadi Saya pulang nih Pak. jangan. Oh iya. Oh jangan. Lanjut Pak, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya nih dari video tersebut, jadi Keke itu ternyata dulu pernah mendapatkan bully atau hinaan dari orang sekitarnya. Setuju. Jadi, Itu tidak patut ditiru ya, sahabat Project ya. sebetulnya gini, bully itu Kalau menurut dia menurut karena ya Bro Wandi ini lulusan mana tadi kemarin? Apa universitas yang di ini loh, yang di Barwijaya. Barwijaya ya. Uniba. Jadi Universitas Barwijaya. Nah, dari situ kan sebagai Bro Wandi ini kan sebagai SH ya. SH ya. Siapa ini? Sarjana hilang. Hulu hilir. Kadang di hulu, kadang di hilir. Nah, menurut pandangan Bro Wandi nih, bullying ini masuk ranah hukum atau bagaimana menurut Bro Wandi ini? Gini, Mas Oji ya. Jadi Bro aja. Bro iya. Jadi gini sama project. Mas Pale. Mas Pale. Om. Oke, gini sama project. Jadi sebenarnya kita semua nih teman-teman. Jadi mungkin kalau kita flashback lagi nih ke masa kecil kita. Jadi bully ini kita ambil contoh flashback ya. Kita ingat-ingat lagi nih masa kecil kita. Ingat kan ya?
Jadi kita dulu pernah nih kita main sama teman-teman kita waktu kecil. Jadi pada saat kita bermain bareng-bareng gitu kan, main apapun itu permainan ya, main ajikan tutup atau Puyuh. sodor, buang puyuh. Main karet. Jadi kita nih kadang sama teman sebaya kita tuh kadang dimusuhin, bener gak sih? Betul. Jadi Kalau bukan ya Kadang, ih kamu ganteng betul, ih kamu jelek betul, misalnya gitu, kamu jelek betul, misalnya gitu. ya. Gitu. Jadi pada saat kita bermain, lagi main gitu kan ya, kita lagi main Burung itu puyuh, burung puyuh, burung puyuh, puyuh. burung puyuh, burung puyuh. Baca. Sahabat project, jadi dari polemik lagu ini tadi ya, jadi bahkan ada beberapa artis yang Komentar, ya. berkomentar. Siapa aja tuh maksudnya artis itu? Jadi mulai dari ya seperti kita tahu ya, jadi mulai dari Rini Idol, Rini Wulandari ya. Ini lu mulai dari komentar. Iya. Judul lagunya kan sama ya, aku memberikan juga. Ya. Ya banyak sih beberapa dari netizen sih bilang apa tuh Kiki itu plagiat tuh. Ya kita sih kita ya karena saya dan teman-teman saya ini juga kita kurang Ya. paham gitu dalam dunia industri musik gitu. Ya. Guys, judul lagu boleh sama tapi versi Beda. beda. Nah jadi itulah teman-teman sahabat project. Untuk mungkin ya kalau kita di bertiga ini kan kita ini how lah kalau bahasa musik. Awam lah. Awam Istilahnya lah. orang awam lah. Ya kalau kita bahas musik mungkin banyak yang lebih berkualitas lah. Banyak. Lebih ngerti lah ya. Bukan mengerti Betul. tentang dunia perindustrian Betul. musik. Jadi bukan hanya Rini, Nah. juga ada Kevin Aprilio, terus selalu Iman Jirok juga yang memberi Komentarnya semangat. apa aja sih mas? Jadi kita bacakan ya salah satu komentar si Iman Jirok nih. Jadi dia bilang nih, aku baru dengar lagunya dan juga bandingin sama lagunya yang katanya mirip dengan Rini Idol tadi ya. Jadi aku tidak menemukan penjiblakan notasinya di mana kecuali nuansa beat itu pun masih beda di mana letaknya ya. Jadi Iman ini malah menanyakan balik. Jadi miripnya itu dari mana? Betul. Terus ya dan jadi apapun itu karena notasi di suatu lagu itu banyak ya Put ya. Betul. Jadi mungkin banyak kesamaan apapun itu kita ikut mendukung juga bahwasanya perbedaan itu perlu untuk Ya itulah salah satu boleh. dari penjelasan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap Salah sama. satu jiwa sahabat project. Nah, jadi lebih lanjut jika berkelanjutan menurutnya bisa berbahaya musisi atau komposer yang meliris lagu sebab bisa jadi kasus baru akan muncul lantaran kemiripan di antara karya musik kerap terjadi baik sengaja ataupun tidak. Jadi kalau kita menjudge atau menilai si Keke ini sengaja atau tidak ya apapun itu kembali lagi sahabat project bahwasanya perbedaan itu perlu untuk menyatukan. Betul. Betul ya, Put ya. Betul. Oke, jadi kita kesimpulannya adalah dari Ya langsung kesimpulan aja guys buat Kesimpulannya sahabat adalah- project. Iya, betul. Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas soal Kiki, about Kiki ini tadi, mulai dari kisah asmaranya, terus dia mengalami perundungan, dia kan dianggap settingan pacarannya apa segala macam sampai dia buat lagu. Lagunya pun juga trending dan pro kontra. Jadi lebih banyak yang nggak sukanya. Menurut saya sih itu Tapi udah dari sekian banyak yang nggak suka, ada Iya. kemungkinan 5%, 10% ada yang suka lah. Hmm. Saya yakin itu pasti ada yang suka. ya kalau Tuh. secara dislike and like pasti ada. Itu. Bahasanya loh dislike cuy. Jadi teman-teman apapun itu bentuk bullying atau apapun itu bentuk perundungan itu nggak baik. Betul. Jadi syukurnya nih ya kita lagi bicara Keke ini. Syukurnya Keke ini kuat mental. Mentalnya. Ya benar nggak Betul, sih? betul. Bagaimana kalau misalkan dia mental itu nggak kuat? Nah Bisa itu jadi hal itulah yang nggak kita inginkan ya. itulah yang Sebagainya ya. yang ditakutkan. Bagaimana kalau nanti mentalnya nggak kuat, dia depresi. Nah, dengan kata-kata kita dia mengurung diri. Nah, seperti itu tidak baik. Oke. Jadi perundungan atau bullying ini dilindungi oleh hukum
sahabat project. Jadi kita ini Di Indonesia. di Indonesia ini ada hukum Sudah yang mengatur, tentang perubahan ini. Jadi menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi bahwasan adalah kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikisnya, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau Jadi buat sahabat-sahabat project sekalian, ya, kita netizen tuh harus yang netizen yang cerdas. ya, Ya, bijaksana lah Sahabat dalam project. komentar gitu Ya, ya. kita harus bijaksana dalam berkomentar. Kita harus Sudah. biasakan jari kita tuh Betul. jangan menghujat, Hmm, jangan menjelekan orang. ya. Karena ya sebaik-baiknya orang, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Ya. Oh, Jangan lihat buruknya, lihat baiknya. Kertas putih di titik hitam, orang pasti lihat hitamnya. Tapi kita balik, kertas hitam di titik putih, titik putihnya yang kita lihat. Seperti itu sama project. Kelas. Wah, Oji. Asik. Nah, jadi kesimpulannya kita semua tetap melakukan hal yang positif. betul. Kalau misalnya kita nggak suka dengan seseorang atau apa, ya kita mungkin dengan mengutarakan ketidaksukaan itu kita akan pulang, tapi tetap dengan pada Bisa posisinya. diutarakan, Ya, kasih kritikan Mas Ya. Adi atau saran. Oh, Ya, betul. ini nggak bagus seperti ini. Oh, Betul, begitu. betul. Jangan langsung kita membuli dan sebagainya. Ya. Lebih baik sih Betul. sebenarnya saran dan juga kritik yang Betul. membangun. Itu yang Kritik perlu. membangun. Ya, benar. Jangan sampai kritik itu menjadikan orang itu menjadi down Ya, udah. dan juga menyerah dengan keadaan. Ya. Seperti itu. Oke, sahabat project, itu aja akhir dari video kami ini. Semoga Semoga ada Bermanfaat ya. Bermanfaat buat kita semua. buat teman-teman sahabat project. Ambil yang semua. bagus-bagusnya sahabat project. Mungkin gini. Betul. Dari video ini mungkin ada salah-salah kata, hilaf, perbuatan kita dan juga ucapan kita yang salah. Kita mohon maaf dan mohon dimaafkan. Ya. Dan juga buat teman-teman sahabat project, terus dukung kita untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat, edukasi, Betul sekali. kuliner, Betul. games, maupun dengan semacam apapun itu Apapun itu. kegiatan kita atau apapun itu yang sekiranya bisa bermanfaat, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti itu. Mungkin kita nanti bisa membuat konten-konten yang lebih berkualitas. Oke. Untuk sementara mungkin konten perdana kita seperti ini ya teman-teman. Ya. Mungkin banyak kurangnya, tapi dan juga banyak berlebih. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Ya, kekurangan ya. datang dari Betul. kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.